So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, kalau kalian punya duit kurang dari 2 juta, ya kira-kira ada di 1,7 juta, aku bisa saranin HP yang satu ini, HP dengan spek paling mewah buat harga 1,7 juta. Ya udah, langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini dia si box dari Tecno Pova Neo 2. Aku dapetin HP ini dari Tokopedia ya. Harganya ini di tokonya itu Rp1.709.000. Dapat cashback juga, jadi ya bisa dibilang kurang dari 1,7 juta. Ya, boxnya seperti ini, masih mirip-mirip kayak yang Tecno Pova 4 Pro terakhir kita bahas dari smartphone Tecno. Di sini ketulis Neo 2, gede banget. Lalu ada logo punya Pova juga. Sini ada tempelan NFC yang menunjukkan kalau smartphone ini punya NFC. Ini keren sih, HP 1,7 juta udah dapat NFC ini, oke banget. Lalu di sini ada 3 key selling point penting ya dari smartphone ini. Baterainya nih gede banget, 7000 mAh, ini gokil. Layarnya 90Hz 6,82 inci, gede dan ya smooth. Lalu chipsetnya MediaTek Helio G85. Ini bukan chipset yang pelan ya, ini salah satu chipset yang kencang buat kelas harganya, bahkan sering dipakai juga di HP-HP kelas 2-3 jutaan. Oke, di sini ketulis ya RAM yang mau kita bahas ini 4 GB dengan storage 64 GB, dan mereka tuh juga ada fitur yang namanya expansion RAM 3 GB. Oke, di sini nggak penting sih sebenarnya, mereka nempelin stiker high quality ya, itu nggak penting. Lalu di sebelah sini ada kayak gini aja, sebelah kanan seperti ini. Ini ada bundlingan ya, kartu smartfriend, nggak tahu nanti ada di dalamnya atau enggak, semoga aja ada. Lalu di bagian belakang ya, ini key selling point yang banyak banget, tapi itu kita skip aja. Lalu di sini oke, warnanya nih ya, bisa kalian lihat yang kita unboxing ini namanya Uranolite Grey ya, warna abu-abu. Nanti kalau kalian lihat kayak mengkilap-mengkilap gitu ya, ya abu-abu sih, cuma seperti cermin lah. Yaudah, langsung aja kita buka boxnya. Yang bikin aku tertarik sama smartphone ini ya, apalagi kalau bukan harganya ya, harganya ini 1,7 juta, tapi dari fitur yang dikasih itu berasa wah banget. Aku harap sih nggak cuma spek di atas kertas aja wah, tapi nanti saat udah dipakai ya sesuai sama apa yang mereka lampirin. Oke, langsung aja kita buka. Oke, ini dia ada smartphone-nya, tapi ini kita singkirin terlebih dahulu. Nah, ini dia bundlingan kartu smartfriend-nya ya, bonus kayaknya 15 GB. Di bawahnya sini, oke, ini ada tempat buat SIM tray, tapi SIM tray-nya nggak tahu di mana, mungkin lepas kali ya. Ini ada kepala charger nih. Kalau kita lihat output-nya ini ketulis 18 watt ya. Jadi smartphone ini ya support fast charging 18 watt. Baterainya 7000 dengan kecepatan ngecas 18 watt, pasti bakal lama banget. Ini udah USB Type-C juga buat colokannya. Lalu ada ya badge seperti ini yang nunjukin kalau Tecno ini punya garansi 12 plus 1 bulan. Terus di sini ada buku petunjuk penggunaan. Lanjut, ini ada kartu garansi ya. Lalu ada ini casing. Oke, ini casingnya bakal dilepas karena nanti bakal dipakai juga biar nggak lecet, supaya pas dijual masih tetap mulus. Oke, nah ini SIM tray-nya tadi mungkin jatuh seperti ini. Ini SIM tray yang kelihatan murahan sih, tapi ya oke lah. Oke, ini bakal kita beresin terlebih dahulu. Langsung kita fokus ke smartphone-nya aja. Oke, ini dia si smartphone-nya Tecno Pova Neo 2. Di sini juga ketulis beberapa key selling point dari smartphone-nya. Tapi lagi-lagi ini kita skip karena banyak banget kalau dibacain semua. Lagi-lagi harus dibacain terus. Langsung aja kita lihat HP-nya. Nah, ini dia. Oke, desainnya seperti ini. Tuh kan, seperti kaca. Silver seperti kaca gini agak menyebalkan sih jujur aja, karena di kamera tuh mantul-mantul dan agak sulit juga buat fokus. Tunggu sebentar, aku bakal lepas ini dulu. Oke, sudah. Dan ya, resikonya kalau HP seperti ini gampang banget kotor, jadi harus sering-sering kita bersihin supaya dilihat tuh lebih enak ya. Oke, ini dia si Tecno Pova Neo 2. Tampilannya seperti cermin gini, dan ya aku pribadi agak kurang suka, cuma mungkin kalau kalian suka buat sekalian ngaca, ini bisa banget. Oke, di sini ada desain kamera yang mirip kayak Tecno Pova 4 Pro. Di sini ada 2 buah kamera ya. Yang ini lingkaran itu bukan kamera, ini cuma ya lambang listrik, nggak tahu maksudnya apa. Lalu ada LED flash, udah gitu aja, ada garis-garis seperti ini. Sini ada logo Tecno Pova. Aduh, tuh kan susah. Nih, Tecno Pova. Terus di sebelah kanannya ini kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power nih yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Lalu di bagian atas kalau kita lihat kosong, nggak ada apa-apa, bersih. Sebelah kiri ini ada SIM tray yang jenisnya, ya langsung aja kita lihat. Ya,
Ini triple slot ya, jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu kalau di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada lubang jack 3,5, ada lubang mic, ada lubang charging USB-C sama grill speaker. Speakernya ini mono speaker, jadi sumber suaranya cuma dari sini aja. Oke, seperti itu, dan sekarang kita bakal nyalain HP-nya dan kita bakal setting-setting terlebih dahulu seperti biasa. Yo! Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari si Tecno Pova Neo 2. Jadi seperti biasa sebelum kita bahas spesifikasinya, kita bakal ngetes performa kecepatan baca dari sensor fingerprintnya nih yang ada di samping. Yap. Oke, kita ulang lagi. Termasuk oke, cuma animasinya agak lambat ya. Tuh, layar nyala terus ada icon-icon yang baru keluar. Gitu. Oh ya. Ini nih ya, bekas sidik jarinya bisa kalian lihat. Ini setelah aku install tadi, pakai HP-nya bentar. Ya, jadinya seperti ini. Jadi better kalian pakein case aja kalau nggak mau kelihatan jelek seperti ini. Yaudah, sekarang kita lanjut bahas spesifikasinya aja. Langsung aja kita simak tabel yang ada di sebelah kanan. Jadi buat chipsetnya, smartphone ini dibekali dengan chipset dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G85. Ini salah satu chipset yang cukup kencang juga buat di kelas harganya ya. Kalau buat kapasitas storage tersendiri, ini ada 3 pilihan. Pertama 4/64 kayak yang kita bahas sekarang ini. Terus ada yang lebih gede lagi di storage 128, yaitu 4128 sama 6128. Kalau emang pengen dapetin performa maksimal, saranku ambil yang RAM 6 GB ya, karena RAM 4 GB buat dipakai main game Genshin Impact agak kurang oke sih. Tapi misal kalian bukan player Genshin Impact, ya RAM 4 GB itu nggak masalah. Sisanya tergantung kalian mau storage yang 64 atau yang 128. Oke, lanjut. Kalau buat baterainya sendiri ini gede banget, 7000 mAh. Bobot HP ini juga termasuk tebel ya. Aku belum ngetes berapa gram, tapi yang jelas ini bisa dibilang di atas 200 gram sih, karena ini termasuk berat, mirip-mirip kayak iPhone Pro series ya. Terus kalau buat kecepatan ngecas ada di 18 watt. Dan kalau buat sistem operasi, smartphone ini pakai iOS versi 12, udah yang paling baru juga dari Tecno. Tampilannya seperti ini, nggak jauh beda sama XOS 12-nya Infinix. Terus kalau buat sistem operasi ini pakai Android 12. Lanjut, kalau buat layarnya ini layar berpanel IPS LCD ya, resolusinya HD+, dan luas layarnya ada di 6,82 inci. Smartphone ini juga udah punya refresh rate 90 Hz, jadi buat dipakai scrolling ini sudah berasa lebih smooth ketimbang layar 60 Hz yang biasanya. Yap, kalau buat kamera, smartphone ini ada dua nih di bagian belakang. Pertama ada kamera utama yang resolusinya 16 megapiksel, sama yang satu lagi ini lensa tambah-tambah aja. Di web juga nggak nyertain ini kamera apa ya, kemungkinan depth sensor sih. Terus kalau yang di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Ini punch hole ya, ngomong-ngomong. Tuh, cakep loh. HP 1,7 juta, 1,6 juta, tapi layarnya udah punch hole seperti ini. Ini cakep. Kalau buat fitur spesial, smartphone ini tentunya ada NFC ya, seperti yang ditulis di boxnya nih. Bisa kalian lihat, ini mantep banget sih ya, 1,7 juta tapi ada NFC-nya. Jadi ya, oke banget. Langkah yang oke dari si Tecno. Oke, sekarang kita bakal lihat hasil foto-fotonya kayak gimana, dan berikut adalah hasil foto-foto sama video singkat dari Tecno Pova Neo 2. Let's go! Oke, ini perekaman video dari Tecno Pova Neo 2. Rekam pakai resolusi Full HD 30. Hasilnya kayak begini. Dan ini kamera depannya Full HD 30 juga. Hasilnya kayak gini. Ini siang hari ya, jam 12. Jadi ya, perik banget tuh. Bisa kalian lihat. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-fotonya. Sekarang langsung kita mau ngetes nih pakai game yang udah aku sediain, yaitu adalah PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan langsung aja buat settingan. Kita dapat di HD High, smoothnya ultra pasti ya, balance ultra ya. Standar yang terbaru G99 juga masih mirip seperti ini. Jadi MediaTek nggak tahu kenapa ya, kayak nggak ngecun performa di game-game tertentu, padahal smartphone-nya mampu ya buat dapetin settingan yang lebih oke. Buat gyroscope ya, ini software, jadi agak delay gimana gitu, meskipun on point ya, saat kita ke bawah dia ke bawah, ke atas cuma ya telat. Oke, sekarang kita bakal maju, kita cari 1 kill aja, nggak usah banyak-banyak.
Waduh, oke, kita coba sekali lagi. Mana nih musuh? Ini nih ada orangnya. Wah, udah deh. Nanti sisanya kita bakal bahas di video review aja. Mainnya lagi bosok. Ya, nanti kalian komen apa aja yang perlu dibahas dari smartphone ini, dan aku bilang kalau dari first impression sih smartphone ini worth it banget ya, dilihat dari spek yang dikasih. Ya nanti sisanya bakal kita bahas lebih lengkap lagi aja deh di video reviewnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.